Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 517. Sekumpulan orang yang baru datang, terlihat bergaya dengan penampilannya. Mereka itu laki-laki dan wanita, yang duduknya ada di depan. Di antaranya ada yang sepasang, yang bersama pacarnya. Tak lama kemudian, seseorang pun datang. Supervisor counter ini tiba, menemui salah satunya. Yang ditemui itu langsung berkata, "Oh ya, Anda kok lama sekali datangnya? Bukannya sudah dibilang, kalau saya tiba, siapkan makanan dan minumannya. Kok ini belum ada sama sekali? Kalau gitu panggilkan beberapa pegawai counter di sini. Wanita-wanita yang cantik, suruh membawakan minumannya. Bikin malu saya saja. Ini ada teman-temanku yang kaya." Supervisor itu menjawabnya, "Oh maafkan saya sebelumnya Mas Rian. Jamuannya sudah saya siapkan. Tapi tadi ada banyak pengunjung yang datang. Jadi saya ikut membantu karyawan." Rian pemuda anak orang kaya, yang bapaknya punya banyak usaha di sini. Termasuk mall ini milik bapaknya juga. Rian itu menjawabnya, "Anda ini bicara apa Bu Ratna? Lebih mementingkan pelanggan daripada saya. Saya bisa memecat kerja Bu Ratna ini. Terus apa pelanggan itu bisa seperti aku ini? Bicara kok nggak dipikir dulu. Masalah pelanggan itu sudah ada yang mengurusnya. Para pegawai yang kerja itu. Lantas apa kerja mereka? Apa hanya duduk dan berdiri saja?" Rian terlihat marah pada Bu Ratna. Meski usianya muda, Rian tak segan bicara tak sopan pada orang yang lebih tua darinya. Dan Ibu Ratna itu bilang, "Baik Mas Rian, saya minta maaf. Kalau gitu saya panggilkan karyawan." Di saat itu Rian melihat wanita yang berseragam kerja counter ini lagi duduk bersama temannya. Rian pun langsung berkata, "Oh ya Bu Ratna, siapa perempuan itu yang duduk di sebelah situ?" Bu Ratna menjawabnya, "Oh itu Mas Rian. Dia pegawai baru counter ini. Kerjanya customer service. Masuknya di shift siang." Rian pun langsung bicara, "Kalau gitu suruh dia ke sini." Menuangkan minuman ini. Yang dimaksud itu adalah teman bicaranya Fiona, kakak kelas SMP-nya Kenshin. Sedang Kenshin lagi duduk sendiri, lagi melihat handphone jadulnya. Begitu pula dengan pengunjung lainnya yang sedang antri di situ. Mereka yang sedang menunggu melihat pemuda di depannya yang nampak arogan, bicara kasar pada pegawai counternya. Kemudian Ibu Ratna itu memanggil, "Siska, kamu ke sini." Siska temannya Fiona itu pun mendengarnya. Lantas ia bicara, "Fiona, aku dipanggil atasanku. Sebentar aku tak ke sana." Fiona pun mengiyakan, dan Siska pegawai baru itu pun datang. Lantas Bu Ratna supervisornya bilang, "Oh ya Siska, kenalkan. Ini namanya Mas Rian, anak dari bos kita, yang punya counter besar ini, yang punya mall ini. Beliau memintamu membantunya, meski kamu masuk siang. Anggap aja ini lemburan." Siska pun mengiyakan dengan menjawabnya, "Baik Bu Ratna, apa yang bisa saya lakukan?" Dan Rian itu langsung berkata, "Kamu Siska berdiri saja di sini. Nanti tuangkan minuman untuk kita." Siska pun kaget rasanya diperintah seperti itu. Meskipun demikian, Siska mengiyakan. Ia berdiri di samping depan. Kemudian Rian berkata pada Bu Ratna, "Kalau gitu Bu Ratna silahkan keluar. Suruh juga pegawai lainnya datang. Pilih yang cantik-cantik dan bersih-bersih untuk membawa makanan dan minuman. Karena teman-temanku ini sudah terbiasa di restoran besar, dilayani pelayan yang cantik dan tampan." Bu Ratna pun mengiyakan, dan si Rian itu lagaknya mirip bak seorang raja. Sombongnya keterlaluan, angkuhnya luar biasa. Bu Ratna supervisor itu, meski sangat tak suka, hanya bisa menuruti perintah. Sebab ini pekerjaan utamanya. Kalau menolak akan dipecatnya. Rupa-rupanya, si Rian ini sudah belagu. Semenjak dari dulu, hingga pegawai counter yang di dalam pasti merasa tak suka dengannya. Melihat Rian datang ke tempat kerjanya. Tapi apalah daya, mereka hanya pegawai biasa, tak bisa menolak perintah dari anaknya yang punya usaha. Sedang Fiona yang duduk sendiri, kakak kelas SMP-nya Kenshin itu,
Melihat temannya Siska tak kembali ke tempatnya, Siska itu malah berdiri di depan, tak berpamitan ke dirinya. Kemudian Rian berkata pada teman-temannya, "Gimana lu Once? Apa lu punya pegawai-pegawai yang cantik, yang lu bisa perintah kayak gua? Lihat ini gua, bisa melakukan hal itu." Once yang bersama ceweknya, yang mereka juga orang kaya, menjawab perkataan Rian, "Ya pasti gua bisa itu Rian. Di perusahaan bokap gua, banyak sekali ditemui cewek-cewek kaya begitu, dan tinggal pilih saja. Tapi gua gak berminat sama mereka. Gua 100% setia sama Andrea ini. Untuk apa cari cewek miskin, kalau bisa cari yang sama statusnya? Lihat ini Rian, cewekku Andrea ini, sudah cantik kaya pula." Temannya satunya lagi juga bilang, "Bukan hanya lu saja Once, cewekku Marlin ini juga cantik. Dia kaya juga, dari keluarga terpandang, sama seperti gua." Kedua wanita yang dipuji itu nampak senang. Mereka yang ada di situ, yang tak lain pacarnya Once dan Dani. Sikapnya pun mencerminkan orang kaya, dan hanya mau bergaul dengan orang yang statusnya sama. Kemudian Merlin cewek itu bertanya pada Rian, "Oh ya Rian, kalau lu merasa bisa memerintah akan cewek cantik di sini, mengapa nggak lu pilih saja jadi pacarmu? Kan lu belum punya pacar." Rian menjawabnya. Dengan angkuhnya ia berkata, "Maksudnya kayak Siska ini, pegawai konterku ini. Lu bisa aja bicaranya Merlin. Siska meski cantik begini, kagak level dengan gua tahu. Masa pegawai biasa kayak dia ini jadi pacarnya anak orang kaya seperti gua? Kan ayahku rugi, keluargaku pun sama. Oga-oga meski banyak cewek cantik di sini, gua nggak akan tergoda. Gua akan cari yang sama-sama kaya." Merlin dan Andrea pun tertawa. Sedang Siska merasa tersinggung sekali, merasa dihina dan direndahkan. Siska pun merasa dalam hatinya sangat tak suka dengan Rian. Tapi dia tak ada pilihan, tetap berdiri dan diam di situ. Hingga temannya Fiona datang, menyapa Siska dengan berkata, "Siska kamu lagi kerja ya?" Siska pun menjawabnya, "Oh iya Fiona, aku lagi kerja. Maaf ya nggak bisa menemani. Entar kalau sudah selesai kerja kita bicara." Rian pun melihat Fiona, langsung ia berdiri dan berkata, "Kamu temannya Siska ini ya? Siska sekarang lagi kerja, akan menuangkan minuman untuk kita semua. Apa kamu mau servis handphone di sini? Kalau mau cepat selesai bisa saya bilangkan. Semua pegawai di sini bawahan saya. Asal kamu mau menuangkan minuman juga, untukku dan teman-temanku." Waduh, keterlaluan sekali si Rian ini. Pada pelanggan konternya, bicara tak sopan begitu. Fiona pun menjawabnya, tak terpancing emosinya, sebab melihat temannya yang kerja di sini nanti bisa diancamnya. Fiona hanya menjawabnya. Dengan tersenyum Fiona bilang, "Terima kasih mas sekalian. Saya menunggu antrian saja, sebab lagi tidak tergesa-gesa." Dan Fiona kembali ke tempat duduknya. Hatinya pun berkata, kasihan Siska itu, pasti dia tersiksa sekali punya atasan kaya begitu. Dan Fiona pun tak sengaja melihat Kenshin yang duduk di sebelahnya. Adik kelas SMP-nya itu lagi memegang handphone. Dengan diangkat sebelah tangannya, handphone itu terlihat besarnya. Fiona pun terkaget rasanya. Hatinya langsung bicara, kok cowok itu masih menyimpan HP kayak begitu? Apa itu yang akan diservisnya? Fiona jadi bertanya, sebab di sini juga menerima akan handphone tipe lama, makanya tempat ini terbaik dari yang lainnya. Dan Kenshin pun tiba-tiba melihat ke Fiona. Kenshin tersenyum melihat kakak kelasnya. Fiona pun sama, tersenyum pula ke Kenshin. Kemudian Kenshin berdiri. Kenshin yang mengenakan kaos biasa, dengan tas kecil di pinggangnya. Kenshin yang di tangannya, sambil memegang handphone jadulnya. Kenshin pun berjalan ke arah depan, untuk membeli minuman, yang ada di dalam kulkas. Fiona pun melihatnya, hingga Kenshin sudah berhenti. Di situ ada Rian, pemuda anaknya orang kaya, yang punya konter ini, yang punya mall ini. Ada pula Once dan Dani, serta pula ceweknya, yang bernama Andrea dan Merlin. Begitu juga dengan Siska, pegawai itu yang masih berdiri. Kenshin pun dilihat oleh semuanya, karena tiba-tiba berjalan ke sini, mengambil minuman di kulkas. Setelah memilih salah satunya, Kenshin akan kembali
dengan membawa botol minumannya, dan entah apa sebabnya, tiba-tiba saja, handphone jadulnya terjatuh. Prak-prak, prak-prak, terdengar suaranya. Handphone besar itu terlihat dengan jelasnya. Oleh karena itu, mereka jadi tertawa. Kenshin pun lalu merunduk. Satu persatu dipegangnya, dan sebagian tutupnya terlempar agak menjauh. Dilihatnya di bagian bawah kursi yang ditempati Andrea dan Merlin. Cewek sombong yang membanggakan diri. Kenshin pun akan mengambilnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya